Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit uh, sebuah artikel yang bagaimana penjelasan dari artikel tersebut menjelaskan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di negara Teluk Arab. Di antaranya ada Bahrain, Qatar, dan juga Arab. Yang sudah kita ketahui bahwasanya mayoritas negara Islam di dunia sudah mengkodifikasi aturan hukum tradisional sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tetapi di negara Teluk Arab baru-baru ini yang dikodifikasi. Mungkin sesuai dari perkembangan zaman sehingga ada beberapa pengaruh terjadinya reformasi hukum Islam di negara tersebut, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan juga banyaknya praktisi hukum yang masuk, sehingga tidak menutup kemungkinan sistem hukum yang berada di negara tersebut haruslah diubah. Contohnya dalam bidang hukum keluarga ada beberapa aturan yang dirubah. Misalnya yang pertama ada pernikahan. Aturan yang menonjol dalam permasalahan pernikahan ini ada aturan perwalian nikah dan poligami. Wanita yang ingin menikah haruslah dengan persetujuan wali, meskipun wanita tersebut sudah dikatakan mampu dalam memilih atau bisa dikatakan sudah mencapai batas usianya. Anehnya aturan ini tidak dianggap serius oleh pemerintah, meskipun banyaknya kasus yang merugikan wanita. Poligami juga tidak diatur dalam negara tersebut. Alasannya karena masyarakat tersebut dalam tingkat ekonominya sudah dikatakan di atas rata-rata atau dikatakan mampu, sehingga uh, uh, aturan poligami tidak diatur. Hanya saja yang terpenting cara berpoligami itu harus adil. Tuh, ini mencerminkan bahwasanya kekentalan sistem tradisional sangat kental. Terus yang kedua ada perceraian. Bagi suami yang melakukan perceraian sekarang dibatasi oleh aturan, tidak moro-moro langsung menceraikan. Ada aturannya juga sekarang. Dan juga istri dapat mengajukan perceraian dengan alasan apapun. Sistem hulu ini negara Teluk Arab ini itu mengikuti sistem yang ada di Mesir dan Yordania. Hulu ini dapat terjadi ketika ada kesepakatan antara kedua pihak, dan ketika terjadi haruslah istri membayar biaya kepada suami semasa hidupnya dahulu sebagai gantinya. Terus yang ketiga yaitu dalam sistem hak asuh anak. Dalam hak asuh anak diprioritaskan kepada kesejahteraan anak. Jadi biasanya hak asuh anak ini diberikan kepada ibu sampai anak-anak tersebut sudah mencapai batas usia yang ditentukan. Ayah bisa mengasuh anak ketika anak tersebut, kalau laki-laki, ketika sudah berumur 11 tahun, dan wanita ketika sudah berumur 13 tahun. Nah, peran pengadilan di sini sangatlah penting dalam mempertimbangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seorang anak. Terus yang selanjutnya adalah reformasi hukum keluarga. Jadi keadaan masyarakat di negara Teluk itu tidaklah semuanya tulen. Bahkan mayoritas penduduknya itu adalah asing. Ini adalah salah satu faktor bagaimana terjadinya reformasi di negara tersebut. Dan yang kedua adalah banyaknya tuntutan dari perempuan, sehingga tuntutan tersebut sangatlah masif. Bagaimana hukum yang tradisional itu segera dikodifikasi, mulai dari bagaimana aturan dari pernikahan dan juga perceraian.
Dasar dari terjadinya kodifikasi dari Teluk Arab ini adalah faktor keadaan sosial, pendidikan, dan pekerjaan perempuan sedang meningkat di Teluk Arab. Jadi banyaknya uh, wanita Arab yang ingin bekerja, sehingga alih profesi dalam Islam tradisional seakan tidak sesuai. Di Bahrain, kelompok hak asasi perempuan sangatlah kritis terhadap kebijaksanaan yang dipegang oleh hakim, sehingga kelompok tersebut atau Persatuan Wanita Bahrain, Komisi Petisi Wanita atau Lajnat Ad-Qaredi An-Nasaiyah semangat untuk menyusun kode keluarga yang komprehensif. Itu akan berisi aturan untuk kode kedua sekte, yaitu Sunni dan Syiah. Dorongan internasional juga ada. Itu terjadi karena organisasi internal itu mendengar dari suara-suara hak wanita yang terjadi di negara tersebut, sehingga proses kodifikasi hukum keluarga terus digencarkan oleh organisasi internal. Itu sedikit dari pembacaan atau pemahaman saya dari artikel tersebut. Soalnya artikel tersebut berbahasa Inggris, jadi saya kurang begitu. Mungkin hanya itu kemampuan saya dalam memahami artikel tersebut. Sekian, terima kasih.